Pada 13 Oktober 1972, sebuah pesawat militer Uruguay terbang menuju Chili. Di dalamnya ada 45 orang, sebagian besar adalah pemain rugby. Mereka berangkat untuk pertandingan persahabatan. Suasana di dalam pesawat penuh tawa. Mereka masih muda, mereka sehat. Mereka tidak membawa rasa takut. Karena cuaca buruk di pegunungan Andes, pesawat sempat berhenti di Mendoza, Argentina. Keesokan harinya, mereka kembali terbang melewati pegunungan yang tertutup awan tebal. Tak ada yang tahu, itu adalah awal dari 72 hari perjuangan hidup dan mati. Tabrakan Gunung Andes. Saat pesawat melewati Andes, jarak pandang sangat buruk. Awan tebal membuat pilot sulit melihat gunung. Pilot mengira pesawat sudah melewati puncak tertinggi dan mulai menurunkan ketinggian. Ternyata belum. Tiba-tiba awan terbuka. Gunung terlihat sangat dekat di depan. Mesin meraung keras saat pilot mencoba menaikkan pesawat. Namun sayap pesawat sudah lebih dulu menghantam Gunung Andes. Bagian ekor pesawat terlepas, sayap patah, badan pesawat meluncur di atas salju dengan kecepatan tinggi. Sebelum akhirnya berhenti di lembah terpencil yang dikelilingi salju. Kecelakaan ini dikenal sebagai Uruguay Air Force Flight 571. Keheningan setelah tabrakan terasa lebih menakutkan daripada suara benturan itu sendiri. Hari-hari penuh ketakutan. Dari 45 orang, 12 orang meninggal dunia saat kecelakaan. Beberapa lainnya meninggal dalam hari-hari berikutnya karena luka parah. Yang selamat segera menyadari situasi mereka sangat buruk. Di sekeliling mereka hanya hamparan salju putih. Tidak ada pohon, tidak ada hewan, tidak ada jalan keluar yang terlihat. Suhu malam hari bisa turun hingga 20 derajat Celcius. Mereka menggunakan koper untuk menutup bagian pesawat yang terbuka. Kursi dilepas untuk dijadikan alas tidur. Mereka tidur saling berdekatan agar tubuh tetap hangat. Setiap malam terasa sangat panjang menunggu penyelamat yang tak datang. Selama beberapa hari pertama, mereka yakin tim penyelamat akan datang. Beberapa pesawat pencari sempat terbang di atas mereka, tetapi warna pesawat yang putih membuat mereka sulit terlihat dari udara. Hari demi hari berlalu. Pada hari ke-10 mereka menemukan radio kecil. Mereka berhasil menyalakannya. Dari radio itu mereka mendengarkan berita yang menghancurkan. Pencarian mereka dihentikan. Pemerintah menganggap semua penumpang sudah meninggal. Saat itu suasana berubah total. Harapan yang selama ini mereka pegang tiba-tiba runtuh. Mereka sadar jika ingin hidup mereka harus berjuang sendiri. Perjuangan melawan kelaparan. Makanan hanya sedikit. Coklat dan biskuit itu pun habis dalam beberapa hari. Tubuh mulai melemah. Beberapa orang hampir tidak bisa berdiri. Mereka mencoba memakan sabuk kulit dan kapas dari kursi, tapi itu tidak memberikan nutrisi. Di luar pesawat terdapat tubuh-tubuh teman mereka yang telah meninggal. Keputusan yang paling berat. Akhirnya setelah diskusi panjang, tangisan dan doa, mereka memutuskan menggunakan tubuh teman mereka yang telah meninggal sebagai sumber makanan. Tidak ada pembunuhan, tidak ada kekerasan, hanya usaha untuk bertahan hidup. Secara mental ini sangat menyakitkan. Mereka harus mengalahkan rasa takut dan rasa bersalah setiap hari. Namun perlahan tubuh mereka kembali memiliki sedikit tenaga. Longsor yang membawa duka. Baru beberapa minggu kemudian ketika mereka mulai menyesuaikan diri, bencana datang lagi. Longsor salju besar menghantam badan pesawat pada malam hari. Salju masuk dan menimbun mereka saat tidur. 8 orang meninggal dunia dalam kejadian itu. Yang selamat terjebak dalam kegelapan selama berjam-jam sebelum berhasil menggali keluar dengan tangan kosong. Kehilangan kembali terjadi. Jumlah mereka semakin sedikit. Rencana berani. Setelah lebih dari 2 bulan mereka menyadari menunggu saja tidak cukup. Mereka mulai membuat rencana untuk keluar dari pegunungan. 2 orang akhirnya dipilih untuk berjalan mencari bantuan, Nando Parado dan Roberto Kansas. Mereka membuat selimut dari bahan pesawat agar bisa bertahan di malam hari. Dengan tubuh kurus dan lemah mereka mulai mendaki. Awalnya mereka mengira hanya perlu melewati satu gunung, tapi setelah sampai puncak mereka melihat deretan gunung lain yang tak berujung. Namun mereka tidak menyerah. Mereka berjalan sekitar 10 hari melintas gunung, lembah dan sungai es. Setiap langkah adalah pertaruhan nyawa. Tanda kehidupan mulai terlihat. Mereka melihat rumput dan air mengalir. Akhirnya mereka bertemu seorang pengembala di wilayah Chili. Karena terpisah sungai, mereka berteriak dan melempar pesan tertulis. Pengembala itu akhirnya memahami situasi mereka dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Bantuan akhirnya datang.
Hari penyelamatan. Pada 22 Desember 1972, helikopter tiba di lokasi kecelakaan. Para korban satu persatu diangkat dari lembah es itu. Dari 45 orang, hanya 16 orang yang selamat. Setelah 72 hari terjebak di pegunungan Andes. Setelah dunia tahu ketika berita tentang cara mereka bertahan hidup tersebar, dunia terkejut. Namun banyak orang akhirnya memahami bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Beberapa korban menjalani hidup yang luar biasa. Nando Parado menjadi pembicara motivasi internasional. Roberto Kensas menjadi dokter spesialis jantung anak. Kisah mereka diangkat menjadi film berjudul Alivis. Makna dari kisah ini bukan hanya tentang kecelakaan, bukan hanya tentang dingin dan kelaparan. Ini adalah cerita tentang kekuatan persahabatan, keberanian mengambil keputusan sulit, harapan yang tetap hidup meski keadaan hampir mustahil. Selama 72 hari di neraka es, mereka membuktikan satu hal penting. Selama manusia masih punya harapan dan tekad, manusia bisa bertahan bahkan dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tulis pendapat kalian. Saya Aris Story Lab undurkan diri. Bye.